ahsana siyabah. Ahsana siyab. Wa istriku, anakmu Ismail pakaikan pakaian yang bagus. Fa inni zahibun bihi ila diyafah. Fa albisni fa inni zahibun bihi ila diyafah. Karena saya akan berangkat ngajak Ismail menuju jamuan makan. Fa albasathu ummuhu. Maka Nabi Siti Hajar memakaikan Nabi Ismail dengan pakaian yang bagus. Dahanathu. Siti Hajar memberikan minyak rambut. Rajalat sya'ra ra'si, menyisir rambutnya Nabi Ismail, memberi minyak, menyisirnya. Fahamala Ibrahim alaihissalam hablan wasikina. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa tali dan pisau. Wa dhahaba ma'ahu ila janibi Mina. Lalu berangkat bersama Nabi Ismail menuju arah Mina. Walam yakun iblisu alaihi la'na min yawmin khalaqallahu ta'ala ashghala wala aksara taraddudan minhu fi dhalikal yawm. Maka tidak henti-hentinya iblis ini di hari itu sibuk untuk mondar-mandir ingin menggagalkan rencana Nabi Ibrahim. Fakana Ismail alaihissalam ya'du amama abih. Lalu Nabi Ismail berjalan di depan ayahnya. Faja iblis yaqulu li abih. Maka iblis datang bilang kepada ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Ala tara i'tidala qamatih wa husna suratih wa latafata siratih. Tidakkah kamu melihat betapa bagusnya Ismail itu, gantengnya, lembutnya? Faqala Ibrahim, na'am, iya, walakin umirtu bidzalik. Akan tetapi saya diperintah untuk nyembelihnya. Jadi iblis ini bilang, kamu Ibrahim pikirkan sebelum kamu menyembelih anaknya, kata iblis. Itu anak ganteng, anak bagus, lembut. Kok kamu sembelih? Iya, memang anak itu anak yang bagus, yang lembut, yang ganteng. Tapi saya diperintah oleh Allah untuk menyembelih. Nah, jadi inilah dari sini bisa diambil kesimpulan, kata para ulama, kalau kita hendak menyembelih hewan korban, jangan asal-asalan. Asal korban jangan, tapi pilihlah yang kambing atau sapi atau unta yang bagus, yang gemuk, banyak dagingnya. Maka ketika iblis yang pertama ini gagal, ayiza iblis, berputus asa iblis daripada Nabi Ibrahim, maka iblis datang, ja'a iblis ila Hajar, datang kepada Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Wa qala kaifa bagaimana pendapat kamu? Dzaba Ibrahim bibnika liyadhbaha. Itu loh, Ibrahim telah membawa anak kamu untuk disembelih. Qalat, maka Siti Hajar mengatakan, la tukadzibu alayya hal ra'aita aban yadhbahu ibnah. Maka Siti Hajar bilang, kamu jangan bohong. Masa iya ada seorang ayah akan menyembelih anaknya? Itu kata Hajar. La takdzib, jangan kamu bohong. La takdzib alayya, kamu jangan bohong kepadaku. Hal ra'aita aban yadhbahu ibnah? Apakah kamu memberikan kabar bahwa seorang ayah akan menyembelih anaknya?
Faqala li ajli dzalika akhadhal habla wasikin. Justru karena ingin disembelih itulah maka Ibrahim, kata iblis tadi, Ibrahim telah membawa anakmu Ismail sambil bawa tali dan pisau. Qalat li ayyi syai'in yadhbahu. Maka Siti Hajar tanya lagi kepada iblis, kenapa Ibrahim mau menyembelih anaknya, menyembelih Ismail? Qala iblis menjawab, yaz'umu annahu amarahu rabbuhu bidzalik. Kata iblis, itu Ibrahim katanya diperintah Tuhannya untuk nyembelih anak. Faqalat, maka Siti Hajar mengatakan, an-nabiyyu la yu'maru bil batil wa ana aqdi li amrihi ruhi fa kaifa biwaladi. Maka Siti Hajar mengatakan, Nabi tidak mungkin disuruh mengerjakan perkara yang batal, perkara yang keliru, perkara yang buruk. Saya ikut Ibrahim aja. Saya serahkan nyawaku kepada perintah Allah untuk mentaati Ibrahim. Saya setuju kalau itu memang perintah Allah. Begitu kata Siti Hajar. Pakai babi waladi, apalagi dengan mengenai anakku. Saya sudah ikut Ibrahim dan menyerahkan hidupku untuk Ibrahim, maka kalau memang itu perintah Allah, saya ikut Ibrahim. Falamma ayyisa min janibiha ja'a ila Ismail. Ketika iblis telah berputus asa dari menggoda Siti Hajar, maka Siti Hajar datang kepada Nabi Ismail. Faqala, maka iblis mengatakan, innaka tafrahu wa tal'abu ma'a abika. Sesungguhnya kamu selalu bergembira dan bermain bersama ayahmu. Wa ma'abika hablun wa sikinun yuridu tabhakah. Ayahmu membawa tali dan pisau untuk nyembelihmu. Faqala la takdzib alayya lima yadhbahani abi. Kamu jangan bohong kepadaku, kata Nabi Ismail. Masa iya ayahku akan nyembelih aku? Kenapa? Lima yadhbahani abi. Lalu kalau memang iya, kenapa ayah mau nyembelih saya? Qala iblis menjawab, yaz'umu annahu amarahu rabbuhu bidzalik. Katanya dia disuruh Tuhannya untuk nyembelih kamu. Qala Nabi Ismail menjawab, sami'na wa ata'na li amri rabbi. Sami'na, saya mendengar, wa ata'na, dan saya taat, li amri rabbi, kepada perintah Tuhanku. Nabi Ismail pun menjawab, ya kalau memang perintah Allah, saya siap mendengar, siap taat, siap melaksanakan. Falamma arada iblis ayyul kiya kalaman akhar akhadha Ismail alaihissalam hajaran minal ardi faramahu bihi. Ketika iblis hendak ngomong lagi, maka Ismail langsung mengambil batu kemudian melempar iblis. Faqafa ainahul yusra, maka menjadi picek matanya iblis yang sebelah kiri. Kayak iblis ini matanya picek, mata iblis itu picek sebelah kiri karena kena batu yang dilempar oleh Nabi Ismail. Fadhahaba iblis khaiban khasira, maka pergilah iblis meninggalkan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Khaiban dalam keadaan kecewa, khasiran dalam keadaan rugi, karena usahanya sia-sia. Fa'aujaballahu alaina ramyal hijara fi dzalikal mawdi'. Lalu kemudian Allah mewajibkan kepada kita semua umat Islam untuk melempar batu di tempat itu. Tardan li syaitan, karena mengusir setan. Waktidaan bi Ismail ibnul Halil Rahman, dan mengikuti Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim al-Halil.
Disitulah disyariatkannya namanya jumarah. Falamma balagha Mina qala Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim telah sampai ke Mina, tempat di mana Nabi Ibrahim hendak dibaringkan untuk disembelih, Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, aku benar-benar diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pandanganmu, sikapmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka dalam pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk hal tasbiru li amrillah, apakah kamu akan sabar melaksanakan perintah Allah ini? Hada imtihanun min Ibrahim li waladihi hal yujibuhu bisam'i wa ta'am la. Maka pertanyaan Nabi Ibrahim tadi kepada Nabi Ismail adalah imtihan ujian kepada anaknya Nabi Ismail, apakah dia siap untuk menerima dan taat atas perintah Allah. Maka ketika ditanya begitu, Nabi Ismail jawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintah Allah, pasti engkau jumpai saya orang yang sabar. Ay'alama umirta bihi minad dzabih, yaitu saya akan sabar atas melaksanakan apa yang kamu diperintah Allah. Umirta bihi minad dzabih, yang kamu diperintah oleh Allah untuk menyembelih. Falamma sami'a Ibrahim kalama waladih, ketika Nabi Ibrahim telah mendengar jawaban putranya, arafa annahu istajaballahu du'aahu, maka Nabi Ibrahim yakin Allah telah menerima doanya. Hina da'allahu biqauli rabbi habli minas sholihin, yaitu ketika dulu berdoa minta anak, ya Allah beri saya anak yang saleh. Fahamidallah katsira, maka Nabi Ibrahim memuji-muji Allah dengan pujian yang banyak. Summa qala Ismail, kemudian Nabi Ismail mengatakan di abi kepada ayahnya, ya abati uzika bi asya, wahai ayahku, saya akan memberikan saran kepadamu wahai ayah dengan beberapa perkara. Antar buta yadi kailan kaila ittoroba fa'udzik, yaitu engkau tali ikat kakiku supaya ikat kedua tanganku supaya saya tidak berontak. Wa anta ja'ala wajhi 'alal ardi, hendaklah hadapkan wajahku ke tanah. Kaila tanzuru ila wajhi fatarhamani, agar engkau tidak memandang wajahku sehingga nanti menjadi kasihan lalu tidak jadi nyembelih aku. Waqfuf anni siyabaka kaila yatalattafu 'alaiha syai'un min dami. Tinggikan, singkapkan bajumu supaya tidak berlumuran dengan darahku. Fayangkusu ajri wa tarahu ummi fatahzan, lalu kemudian menjadi berkurang pahalaku dan ummi melihatnya kemudian menjadi sedih. Maka kemudian Nabi Ibrahim menghunus pedangnya, pisaunya, wa asra'a imraraha ala halqi liyakun wa asri imraraha ala halqi. Pesan Nabi Ibrahim, cepatkan jalannya pisau di tenggorokanku, liyakun ahwan, supaya lebih mudah dan mencepatkan
al-maut asyadid, kematianku. Ini pesan Nabi Ibrahim. Makanya kalau hewan disembelih itu diikat, sudah benar itu, diikat, kemudian dibaringkan ke kiblat, ditutup matanya, ditajamkan pisaunya. Setelah digorokkan pisau di leher Nabi Ismail, ternyata pisaunya tidak bisa memotong. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kambingnya Habil yang ribuan tahun telah dikorbankan sebelumnya, disimpan di surga, diturunkan kembali sebagai tebusan daripada Nabi Ismail. Makanya jadi dari sini juga bisa diambil pelajaran, nazar itu sekiranya mampu. Kalau tidak mampu jangan, karena nazar itu wajib ditunaikan. Nah, dari sini kalau hewan itu korbannya nazar, maka yang berkorban tidak boleh makan dagingnya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu melaksanakan nazarnya, sehingga nazarnya apa? Nazarnya kalau punya anak laki-laki akan disembelih. Jawaban itu keluar ketika Nabi Ibrahim suatu hari telah mengorbankan alfusyatin 1000 ekor kambing, salasumi'ati baqaratin 300 ekor sapi, wa mi'atu badanatin 100 ekor unta. Maka orang-orang pada bilang, wah banyak kali. Maka Nabi Ismail jawab, oh ini belum apa-apa. Andaikan saya punya anak laki-laki, pasti akan saya sembelih, saya korbankan di jalan Allah. Di saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Lalu kemudian berjalannya masa, hari berganti hari, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun. Nabi Ibrahim lupa ini atas ucapannya ini ingin nyembelih anak. Maka ketika Nabi Ibrahim sampai di Ardul Muqaddasah, di Baitul Maqdis, maka beliau doa minta anak. Inni dhahibun ila Rabbi sayahdin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri saya anak yang soleh. Ba'du solihin yu'inuni ala da'wati wa ta'at, yaitu anak yang bagian orang yang soleh yang akan membantu saya dalam dakwah dan ketaatan. Maka diterima doanya Nabi Ibrahim ini, lalu dilahirkanlah anak, dikasihlah anak namanya Ismail dari istri yang bernama Siti Hajar. Maka ketika falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail ini sudah besar, bisa berjalan. Dalam riwayat Nabi Ismail umur 7 tahun, ada yang mengatakan lagi Nabi Ismail sudah umur 13 tahun. Maka Nabi Ibrahim mimpi, ufi binazrika, tunaikan nazarmu, laksanakan, sempurnakan nazarmu. Dan Nabi Ibrahim belum ingat itu. Maka ketika mimpi pertama itu tanggal 8 Zulhijjah, maka karena masih ragu, disitulah dinamakan hari itu hari Tarwiyah. Kemudian malam kedua tanggal 9 Arafah mimpi lagi, ufi binazrika. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa arafa annahu amrun minallah, yakin tahu bahwasanya mimpinya betul-betul memang mimpi ini dari Allah. Maka hari itu dinamakan hari Arafah. Kemudian malam yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi lagi, sehingga dilaksanakanlah
malam yang ketiga paginya itu penyembelihan Nabi Ismail. Maka hari tanggal 3 hari setelah Arafah, 3 hari setelah Tarwiyah, Arafah, yaitu tanggal 10 Zulhijjah dinamakan hari Nahar, hari pelaksanaan penyembelihan Nabi Ismail. Jadi, makanya dari sini diambil pelajaran kalau kita ini mau nazar yang sekiranya ada kemampuan. Dan itu bagus. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, bapaknya seluruh para nabi. Maka tidak ada nabi yang lahir yang menjadi nabi setelah itu melainkan semuanya dari anak cucu cicit Nabi Ibrahim. Dari dua putra ini, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail ini adalah anak hasil doa ayahnya. Kalau Nabi Ishak adalah anak hasil pengorbanan ibunya, yaitu melayani tamu yang datang ke rumahnya berupa malaikat, lalu dikasih jamuan berupa ejlin hanid, anak sapi panggang yang anget-anget. Nah, kalau ada tamu datang di rumah kita, maka kita memberikan hidangan-hidangan yang lezat dengan berharap barokahnya tamu yang datang Allah kasih anak yang soleh-soleh. Tamu yang datang ke rumah kita itu membawa bersamanya tamu itu 70 malaikat. Kita berdoa, ya Allah, dengan berkahnya tamu ini, kabulkan hajat-hajat kami, sembuhkan penyakit kami. Begitu. Dulu di zaman Nabi ada orang buta. Lalu kemudian dia berdoa, bertawassul kepada Allah dengan barokah tamunya. Ya Allah, dengan barokahnya tamu ini sembuhkan mata saya. Maka kemudian dengan izin Allah matanya sembuh. Dengan doa barokahnya tamu. Ini kita ambil pelajaran yang banyak. Boleh? Ini sedikit kita cerita tentang Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Alhamdulillah. Kabar Pak Ustadz Abu Khair, ini baru muncul apa dari tadi Pak Ustadz? Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Jadi ini bagian daripada bincang-bincang yang menyebabkan diri kita itu semakin bertambah kepahaman. Alhamdulillah bagi yang sudah nonton dari tadi. Nah, apakah suaranya jelas Ustadz Abu Khair? Jadi Nabi Ibrahim, kesimpulan dari cerita ini, Nabi Ibrahim sebelum diperintah Allah untuk nyembelih anak, jauh sebelum itu Nabi Ibrahim telah berkorban alfusatin salasu mi'ati baqaratin wa mi'atu badanatin, 1000 ekor kambing, menyembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Berapa duitnya itu? Wah, gak mampu kita. Kalau kita suruh nyembelih satu sapi saja masih urunan. Insyaallah. Saking pelitnya, beli seekor kambing pun masih urunan.
Nabi Ibrahim ini motong 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Maka ta'ajjaban nasu wal malaikatu bidzalik. Orang-orang pada kagum, maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam jawab, la syai' kullu dzalika laisa minni. Lau anna li ibnan la'adzbahannahu fi sabilillah, kata Nabi Ibrahim. Ini belum apa-apa, kata Nabi Ibrahim. Saya nyembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, terus 100 unta, ini belum apa-apa. Inilah yang saya punya. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Kalau umpama lau anna li ibnan, andaikan saya ini punya anak, la adzbahannahu fisabilillah ataqarrabu bihi ilallah. Sungguh aku akan sembelih anak itu di jalan Allah, akan aku jadikan korban untuk mendekatkan diriku kepada Allah. Itu bernazar itu. Waktu itu Nabi Ismail belum ada, belum punya anak Nabi Ibrahim. Jalannya waktu, akhirnya kemudian Allah kasih anak. Maka Allah ingatkan nadarnya ini. Nah, ketika Nabi Ismail umur 7 tahun atau 13 tahun, maka Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk melaksanakan nadarnya tadi, kalau punya anak disembelih. Maka dilaksanakanlah nadar itu, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam telah lulus dalam ujian, Nabi Ismail telah lulus dalam ujian, istrinya pun lulus dalam ujian. Kenapa mereka semua lulus dalam ujian? Nah, mereka itu orang-orang yang hatinya dekat dengan Allah, beriman kepada Allah, maka siap melaksanakan perintah. Akhirnya apa-apa kalau dikorbankan untuk Allah bukan habis, justru tambah barokah. Anaknya nggak mati, tak jadi disembelih, justru jadi nabi, melahirkan cucu-cucu nabi-nabi. Di antaranya Nabi Muhammad SAW adalah cucu dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Jadi kalau melaksanakan perintah itu jangan ragu. Perintah Allah pasti mendatangkan kebaikan, datangkan barokah. Maka melaksanakan perintah sholat dengan penuh sungguh-sungguh, melaksanakan perintah puasa dengan penuh sungguh-sungguh. Perintah itu dikerjakan dengan disempurnakan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini kalau mengerjakan perintah itu bukan sekedar mengerjakan, fa'atammahul. Perintah itu dikerjakan dengan sempurna. Sampai di sini insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.